Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman pecinta lobster air tawar dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan channel saya Saifullah Official yang akan membahas tentang budidaya lobster air tawar. Dan kali ini saya ingin membahas apa? Jangan lupa sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan dari kalian sebisa saya dalam menjawab. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe di tombol sebelah sini ya. Nah ini, oke teman-teman. Oh ya, salam-salam dulu bagi teman-teman pembudidaya, khususnya bagi partner mitra dari Full Lobster. Selamat pagi. Full Lobster dari Bekasi, Full Lobster dari Makassar, Full Lobster dari Palangkaraya, dan Full Lobster dari Surabaya dan Sidoarjo tentunya. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa semangat teman-teman. Dalam budidaya lobster air tawar itu banyak sekali kendala dan masalah dan problem. Namun pasti dengan ada solusinya, insya Allah akan sukses. Oke teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin, banyak yang nanya ya tentang budidaya lobster air tawar itu bagi para pemula itu persiapannya apa aja. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan persiapan apa saja sih jika ingin budidaya lobster air tawar. Nah, setiap usaha yang akan dilakukan sebaiknya harus dipersiapkan dengan baik dan matang ya teman-teman. Begitu juga dengan usaha budidaya lobster air tawar, karena usaha ini berhubungan dengan makhluk hidup. Maka harus dipersiapkan dengan baik agar lobster tidak stres atau mati ketika ada di kolam kalian. Oke, untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar sebaiknya memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal pokok seperti berikut ini. Jadi yang pertama yang saya jelaskan adalah pemilihan lokasi. Ya, pada dasarnya lokasi tidak menjamin sesuatu yang mutlak ya dalam usaha budidaya lobster air tawar, terutama untuk skala kecil atau skala rumah tangga ya. Oke, hal ini dikarenakan usaha budidaya lobster air tawar dapat dilakukan di tempat yang tidak terlalu luas sebetulnya. Ya teman-teman ya, jika ingin budidaya lobster untuk skala besar atau industri, lokasi menjadi satu hal yang mutlak untuk diperhatikan. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya lahan sempit atau di pekarangan rumah itu bisa, itu adalah skala rumah tangga atau skala kecil ya. Namun jika kalian punya lahan yang sangat besar, kalian bisa usaha lobster air tawar dan skala industri gitu teman-teman. Oke, dan yang kedua adalah sumber air. Nah, air itu menjadi kebutuhan utama dalam budidaya lobster. Selain itu sebagai media internal dan juga sebagai media eksternal bagi lobster air tawar. Beberapa sumber air tawar yang dapat digunakan untuk memelihara lobster ada dari air sumur pertama, kedua air pump, ketiga air ledeng. Namun kedua sumber air tersebut tidak dapat langsung digunakan teman-teman, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Maksudnya diolah itu gimana ya? Misalkan kalian ingin pakai air pump, nah kalian bisa endapkan dulu minimal 1 kali 24 jam atau paling baik adalah sekitar 3 hari atau 1 minggu. Kalian endapkan dulu di kolam kalian dalam beberapa hari sebelum kalian masukkan lobster ke dalam air tersebut. Nah, kualitas air dapat diketahui dari keadaman ya, pH-nya ya, suhu, kadar kesadahannya, terus kandungan oksigen O2 dan kandungan karbon dioksida CO2. Lobster menginginkan air dengan pH 6, 6,5, 7 hingga 8.
dengan suhu 20 hingga 24 Celcius. Dan tingkat kesadaran air itu agak lembut ya, yaitu antara 10 hingga 12 DH. Sementara kandungan O2 minimal 7 ppm dan CO2 maksimal 10 ppm. Namun jika kalian tidak memiliki alat-alat yang seperti itu, kalian bisa endapkan lah minimal 3 hari lah ya. Lalu aerator dan filter dinyalakan sebelum lobster datang. Oke, yang ketiga, persiapan yang ketiga adalah bak pemeliharaan. Bak atau kolam pemeliharaan merupakan tempat yang pembudidaya lobster tawar. Bak untuk digunakan untuk memelihara induk atau sebagai tempat pembesaran. Bak dapat berbentuk segi empat atau disesuaikan dengan luas dan bentuk lahan yang tersedia. Terserah kalian pakai bak yang segi empat atau bulat. Namun yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bak atau kolam lobster adalah ukurannya, teman-teman. Jadi ukuran bak yang ideal itu untuk pemula sekitar 200 cm kali 50 cm. Bak untuk pemeliharaan lobster dibangun dengan bak bahan campuran, bisa semen atau pasir jika kalian ingin budidaya lobster di kolam semen. Itu ya, teman-teman ya. Lalu pada bibir atas itu di bagian diberi kaca ya teman-teman, di atasnya. Biar kenapa? Biar lobster nggak kabur ketika dia malam hari. Dia kan aktif ya, aktif menjelajahi kolam, dia bakal mutar. Sebaiknya diberi kaca atau apa ya, terserah kalian. Pokoknya agar lobster itu licin ketika naik ke dinding kolam gitu. Dan ke apa ya, bisa pakai kolam terpal atau pakai styrofoam, box styrofoam, terserah sekreativitas kalian ya dalam mempersediakan kolam untuk budidaya lobster. Lalu tadi apa ya, sudah ya, bak pemeliharaan udah, sumber air udah ya tadi ya. Lokasi sudah, berarti yang keempat teman-teman. Keempat yang perlu kalian sediakan adalah pipa paralon dan roster atau shelter saya menyebutnya. Pipa paralon kalau saya biasanya dipotong-potong ya, sekitar 5 inch dan diameternya 3 inch. Oke. Pipa paralon dan roster merupakan tempat persembunyian sekaligus sebagai tempat berlindung dari cahaya yang berlebihan seperti sinar matahari ya teman-teman. Gitu ya. Ukuran diameter dan pipa paralon disesuaikan dengan pertumbuhan lobster kalian. Terserah kalian ingin memotong beberapa senti atau terserah lah 5 cm atau 3 cm ya. Roster mempunyai kelemahan, yaitu hanya digunakan untuk anakan sampai umur 3 bulan atau panjang umur maksimal sudah mencapai 7,5 cm. Jadi ketika burayak itu memerlukan rosternya beda ya, shelternya beda. Yaitu kalian bisa menggunakan shelter dan potongan pipa yang kecil-kecil itu juga bisa, atau pakai sedotan, itu sedotan es yang paling besar itu bisa pakai itu. Cuman ketika dia mulai besar harus rosternya harus lebih besar lagi gitu ya. Oke, dan yang kelima yaitu adalah pompa filter ya. Pompa filter gunanya untuk mengalirkan air, mengirim air ke tangki penyaringan filter dan berbagai fungsi lainnya. Dengan adanya pengiriman air ke tangki penyaringan, kotoran dan makanan sisa akan tertinggal di filter dan dihancurkan oleh bakteri. Jadi air di dalam akuarium atau kolam semen pun terjaga dan kebersihannya lebih lama. Dengan adanya aliran air, kadar oksigen juga akan terus terjaga dan tersebar secara merata di dalam akuarium atau kolam semen dan kolam terpal kalian. Oksigen tidak hanya penting untuk lobster ya, tetapi juga untuk koral, tanaman air, serta bakteri di dalam kolam kalian. Selain itu, bila teman-teman ini menggabungkan penggunaannya dengan alat pemanas atau pendingin, Anda bisa menjaga suhu dalam akuarium atau kolam Anda agar tetap stabil. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah aerator. Peralatan budidaya lobster yang juga harus dipersiapkan yaitu aerator. Alat ini sangat penting keberadaannya karena tanpa alat ini
sangat mudah nih, mungkin lobster akan mati akibat kekurangan pasokan oksigen. Aerator yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah atau besar kecilnya kolam kalian ya teman-teman ya. Terserah kalian mau gunakan aerator yang dayanya besar atau sederhana atau kecil ya. Terserah kalian. Oke, itu dia persiapan untuk budidaya lobster air tawar bagi pemula. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen jika ada pertanyaan. Monggo silakan, siapa tahu saya bisa membantu. Oke, teman-teman. Akhir kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, and see you next video, and bye.